Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, salam sehat, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu, teman-teman pendidik, tenaga kependidikan di Satuan Kerja PKBM Harapan Bangsa, yang saya banggakan buat peserta didik yang luar biasa, yang mungkin dari sisi kesibukan ada yang masih di Rote, di Flores, di Sabu, di Alor, di Timur. Ada juga yang mungkin ada di Bali, di Surabaya, Jakarta. Dan mereka belum sempat hadir bergabung dengan kita. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa mari kita berdiskusi dengan baik sehingga kita sama-sama berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan kegiatan proses asesmen sumatif semester ganjil tahun pelajaran 2023-2024 dapat berjalan dengan baik. Buat jenjang Dikdas SD SMP dan Dikmen SMA dapat terlaksana dengan baik pada besok hari. Sebelumnya rencananya hari Senin, tapi karena satu dan lain hal ada di kantor, ada kegiatan-kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Ada tim para pendidik juga, ada yang tugas keluar dari Provinsi NTT, keluar dari Kota Kupang, ada yang keluar masih dalam kota tapi menjalankan tugas, dan juga ada beberapa kegiatan yang berhubungan dengan visitasi akreditasi. Maka seharusnya pelaksanaan kegiatan yang harus terjadi pada tanggal 4 kemarin harus tertunda sampai dengan besok. Perlu kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan asesmen sumatif ini harus terlaksana segera, karena pasca pelaksanaan asesmen kita harus memasuki libur Natal dan Tahun Baru, sehingga sudah dipastikan ada setengah bulan bahkan 1 bulan kita akan tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran. Untuk itu secepatnya evaluasi hasil penilaian sumatif satu semester ini harus segera berakhir. Untuk itu ada beberapa poin terkait yang perlu hari ini kita sampaikan kepada teman-teman, kita diskusikan bersama sehingga pelaksanaan asesmen tidak ada yang tertinggal atau tidak ada kendala, terlebih bagi teman-teman peserta yang baru pindah masuk ataukah kesibukan dan lain sebagainya yang belum begitu aktif mengikuti pembelajaran secara virtual learning, tatap muka virtual maupun tatap muka offline di sekolah. Karena kita tidak ada cetakan soal, tidak ada naskah yang dicetak. Jujur bahwa tidak ada satu naskah yang dicetak secara manual. Saat ini di era digital, PKBM Harapan Bangsa sudah ada di teknologi digital yang mau dibilang sudah kelas menengah, kelas tinggi, sehingga kita tidak ada soal yang digandakan di lembaga. Tetapi kita menggunakan digital learning sambil menyesuaikan ya. Ini kalau Grey ini kan kita punya guru hiburan bagi keton, jadi sana apa. Yang penting mama jangan cubit saya. Lalu perlu dan pentingnya kehadiran teman-teman sekalian. Perlu saya mau sampaikan bahwa
asesmen sumatif besok akan diikuti oleh peserta didik Dikdas dan Dikmen sejumlah 540 peserta didik yang akan melaksanakan asesmen sumatif secara daring full dari baik dengan dua metode pelaksanaannya. Kehadirannya di dua metode. Pertama, zona di lembaga di PKBM Harapan Bangsa. Zona kedua adalah zona jarak jauh dari rumah atau dari tempat tinggal melaksanakan asesmen. Tetapi kompensasi bagi teman-teman yang jauh, yang ada di Rote seperti Desi Maak, yang ada di Bali seperti Jesse dan Batonis. Tadi ada yang mengaku lagi tuh, siapa nih? Wulanko siapa tadi yang mengaku bilang? Nadia tadi di Makassar ya, Sulawesi. Kan Nadia? Itu boleh mengikuti dan juga di Alor mengikuti asesmen sumatif secara daring. Bisa mengikuti asesmen sumatif secara daring. Itu ya. Bisa mengikuti asesmen sumatif secara daring. Sedangkan peserta yang ada di Kota Kupang seperti Fitri, seperti siapa lagi saya lihat. Ini siapa? Naomi. Dia Safitri, Naomi. Lalu muka-muka yang apa namanya, yang di dalam kota. Itu saya tidak sebutkan semua, tapi teman-teman itu wajib hadir di PKBM. Wajib hadir di PKBM. Wati juga ya. Wajib hadir di PKBM. Pak, mereka ini merindukan kalian semua, kalian tidak datang nih. Yang muka-muka yang saya suka malas ini, Rani, Lupuin, Lana. Ini yang muka yang saya sudah mulai pemalas, lihat. Susupi lagi, Pak. Silda juga tuh. Silda ini mulai hilang, Silda ini. Ya. Tolong hadir di PKBM. Sehingga Anda bisa mengenal ibu guru dorang. Bagaimana lu tinggal di jauh-jauh mau minta bilang, Pak, kasih beta ini kok roti sepotong kok. Jangan bisa kita sorong. Kalau dekatkan lu minta apa saja pasti kita kasih. Nah, memberi sesuatu jarak dekat itu beda dengan memberi sesuatu jarak jauh. Itu beda. Sehingga kehadiran di sekolah itu penting. Bayangkan ada 540 peserta yang akan mengikuti asesmen sumatif pada besok tanggal 6 Desember. Pastikan tanggal 12 atau 13 itu asesmennya sudah selesai ya. Rani ya. Mengantuk di rumah ya Rani ya. Datang di sekolah. Siapa? Besok saya periksa di ruangan. Rani, Wati dorang nih. Ini tolong datang besok. Yang ada di Kupang wajib datang. Nah, terkait pelaksanaan kegiatan sumatif kita menggunakan aplikasi setara daring. Kita menggunakan aplikasi setara daring. Nah, untuk itu ketika teman-teman menggunakan aplikasi setara daring, saya akan contohkan, memberikan sedikit simulasi penggunaan setara daring. Seperti ini ya. Banyak yang bertanya bahwa dia sulit sekali masuk secara daring. Banyak yang bertanya sulit sekali masuk di setara daring. Nah, untuk itu saya berikan simulasi singkat ini agar bisa
peserta bisa mengakses aplikasi secara daring. Saya harap pesertanya bisa mengakses secara daring. Ya. Saya masuk dulu. Nah, secara daring ini bisa diakses secara bebas. Saya masuk, saya pinjamkan siapa tadi ini. Nama siapa yang ada? Febrianus masuk belum? Febri? Ya, kalau Anda menggunakan laptop, bagi yang di jarak jauh di rumah atau yang datang, menggunakan laptop atau komputer atau handphone, masuk di Google. Lalu klik secara daring. Klik setara tampilan seperti ini, Anda klik satu, ini semua sama ini, klik salah satu. Setelah klik, kalau bagi yang sudah biasa itu pasti dia tutup mata kayak Wati dorong ini sudah biasa gunakan. Awalnya ini begitu tabrak pulang kembali, tapi sekarang sudah bisa. Nah, ketika klik seperti ini, saya gunakan Febri punya akunnya, dia akan muncul sukses di sini. Jadi masuk dulu, setelah masukkan user ID yang sudah Ibu Guru, Pak Guru bagi. Nah, dia akan tampilin contoh paket C ya, paket C IPS. Dia akan muncul begini. Dia akan muncul seperti begini. Ini sudah ada di grup, ada bergabung di paket C IPS. Paket C IPS. Nah, kemarin kita belajar di sini. Besok kita ujiannya di sini. Besok kita ujiannya di sini, di room assessment sumatif akhir jenjang. Ini bukan sumatif akhir jenjang ya. Ini room assessment. Kita rubah. Nanti kita rubah. Nah, ketika masuk di sini dan periksa masing-masing punya mata pelajaran. Cek mata pelajaran masing-masing. Mungkin besok itu mungkin agama. Nah, agama Kristen dengan dia punya, agama Katolik dengan dia punya, agama Islam dengan dia punya soal, PKN dan mata pelajaran yang lain. Jadi satu hari itu Ibu Yeni, paket B itu SMP itu satu hari berapa mata pelajaran? Ada 3, Bapak. 3 mata pelajaran, ya. Iya. Paket B itu durasi waktunya 80 menit ya. 80 menit paket B. Paket C 90 menit. Soalnya soal uraian semua. Soal uraian semua. Tolong peserta didik dapat mengerjakan dengan baik. Yang penting jangan ada satu soal yang dibiarkan kosong. Nah, ketika seperti begini muncul seperti begini. Nah, ketika soal muncul seperti begini, Anda klik di bagian sebelah. Nah, kliknya di bagian sebelah. Lihat mata pelajaran ini sejajar, contoh PKN. Klik di bagian sebelah. Nah, ketika klik di bagian sebelah, bagian kanan, terus dia muncul begini. Lihat di bagian kiri sebelah. Bagian kiri ada materi. Materi ini ini kosongnya, kita di room yang kosong, betul-betul room yang di steril hanya untuk ujian. Maka kami tidak menyiapkan soal pilihan ganda, maka penilaian ini tidak diganggu gugat. Atau ada mata pelajaran yang menggunakan soal pilihan ganda, silakan. Tapi kalau ada soal yang dia tidak menggunakan pilihan ganda, maka dia hanya penugasan full. Hanya soal penugasan full. Nah, contoh seperti begini. Contoh seperti di mata pelajaran di soal yang bagian kedua. Soal bagian kedua asesmen. Nah, klik seperti ini. Kodenya ada di sini, ini kodenya ini. Kode SGYBP3. Nah, kita klik. Klik di sini. SGYBP3. Nah, SGYBP3. Klik masuk.
Nah, ketika masukkan kode, dia tampilkan seperti ini, berhasil. Kode ujian ditemukan, artinya berhasil. Begitu buka, soal sudah muncul. Begitu buka, soal sudah muncul, mulai ujian. Mulai ujian. Klik dan mengerjakan soal yang ada. Nah, ini kebetulan soalnya masih kosong ya. Kodenya sudah terbuka, soalnya masih kosong. Nah, ini sengaja dibuat untuk simulasi. Jadi, kode soalnya masih kosong. Sedangkan, saya kembalikan. Nah, sedangkan mata pelajaran yang lain, item yang bagian yang lain di atas yang tadi yang bisa dikerjakan kembali. Ini yang besok baru diterbitkan ini. Ini tergantung waktu karena terbit soalnya besok, maka besok baru dia terbit. Coba kita klik. Nah, ini 6 Desember baru dia terbit, makanya dia merah begini. Setiap soal yang disiap terbit dia akan muncul orange atau kuning seperti ini dia muncul. Nah, cara kerjanya seperti itu. Nanti sebentar kita dengar teman-teman guru-guru akan menyampaikan adakah yang teman-teman ada yang susun soal pilihan ganda. Nah, ketika telah selesai mengerjakan tugas, di situ muncul daftar nilai. Akan muncul daftar nilai. Daftar nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, daftar nilai akan muncul secara otomatis. Untuk itu, menggunakan teknologi digital learning ini sangat mudah. Mudah dari sisi Anda juga mudah mengerjakan soal, dan juga guru-guru juga pemeriksaan soal juga tidak susah. Dia langsung penilaian. Setelah nilai habis, dia langsung download dia punya daftar nilainya. Begitu. Nah, jadi itu salah satu hal yang mudah. Hal yang kedua adalah teman-teman mohon diperhatikan secara serius. Mohon diperhatikan secara serius. Tadi saya ada share screen nggak tidak itu tadi? Sudah? Tidak, Pak. Tidak share screen? Dari Kentara. Hah? Dari Kentara? Bukannya saya share Dari screen? awal saja Kentara. Tadi muncul begini kan? Tadi ada muncul begini kan? Ada muncul, Pak. Hah? Tadi tidak muncul, baru muncul ini Pak, kesunjuk baru muncul. Oh, baru muncul ini. Oh ya. Ya, bagi teman-teman yang sudah tahu, saya ulangi, bagi teman-teman yang sudah tahu, buka seperti ini. Contoh PKN, klik di sini, masukkan klik di penugasan, mengerjakan tugas. Contoh ini saya pakai simulasi ini. Klik di sini, klik masukkan ini, lalu masukkan kode SGYBP3R dan klik masukkan ini. Setiap soal punya kodenya sudah cantum di sini. Ini kodenya ada di sini. Kode ujiannya sudah tercantum di sini. Langsung masuk. Begitu mau kerja langsung klik, soal akan muncul di sini. Ini kenapa tidak muncul? Karena disiapkan untuk pakai simulasi, jadi tidak menyiapkan soal di sini. Begitu. Untuk disiapkan untuk. Setelah mengerjakan habis, Anda klik di sini kumpul. Dia otomatis langsung muncul daftar nilainya. Nah, bagi yang pemula-pemula itu sudah harus mengetahui ini. Nah, tadi saya masuk. Kalau penugasan tidak muncul, Pak, kecuali penilaian. Ya, nah, penugasan nanti guru-guru akan melakukan penilaian. Tim guru mata pelajaran atau tim yang ada di lembaga dia langsung melakukan penilaian secara cepat. Nah, ya, ini ada tipe soal yang akan saya tampilkan seperti ini. Nah, ketika tutor menyiapkan soal pilihan ganda, maka ini soal besok tidak digunakan ya. Soal ini besok tidak digunakan, kita gunakan di penugasan. Dan ini soal tidak terbit besok. Soal ini tidak terbit. Contoh seperti ini, kalau pilihan ganda,
Begitu diklik masukkan kode, dia akan tampil seperti ini. Nah, teman-teman yang menyusun soal diharapkan agar tidak terburu-buru dan soal itu bisa ditampilkan terlebih khusus mata pelajaran yang besok mau diujikan, bisa menuangkan soalnya di bagian penugasan dan peserta bisa mengerjakan pada besok. Nah, ini mata pelajaran ini soalnya sudah ada. Aduh, PKN khusus PKN soalnya sudah siap untuk besok dan ini kodenya ada di sini ya. Ini PKN untuk paket C IPA dan IPS. Soal sudah ada. Jangan khawatir, soal sudah siap untuk ujian. Banyak agama semua jenjang, agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu yang belum saya dapat laporan, soalnya sudah tampil, sudah disiapkan atau belum. Nanti besok masing-masing tidak usah ribut-ribut di grup, chat saja di di wali kelas kalau ada soal yang belum muncul, atau chat langsung di grup, Bu, saya pun soal agama Islam belum muncul, ataukah soal agama Kristen atau soal agama Hindu belum muncul, atau soal PKN dan sebagainya belum muncul. Disampaikan dengan baik-baik. Yang kedua, terlebih ini khusus penekanan kepada peserta didik kelas akhir, kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 IPA dan IPS SMA. Ini penegasan. Kelas-kelas seperti ini, Bapak Ibu guru di lembaga itu harus bekerja keras. Mereka tidak libur tuh. Mereka tidak libur karena kita lagi 4 bulan sudah ujian akhir. Nah, kita lagi 4 bulan ini ujian akhir. Terlihat banyak peserta pindahan dan migrasi rapor harus dimigrasi. Rapornya harus dimigrasi dengan menggunakan metode penilaian cepat. Metode rekapan nilai cepat. Sehingga seperti contoh Nurdiansa Leki. Nurdiansa Leki punya rapor itu segera dilakukan rekap ulang. Rekap ulang penilaian di rapor yang baru. Nurdiansa, Wulandari, Nadia Rais, dan kawan-kawan sesepuh yang lain, itu dilakukan penilaian cepat. Rapornya segera dituangkan di dalam dia punya rapor versi baru kurikulum Merdeka, karena kelas 12 sekarang masih kurikulum Merdeka ya. Kurikulum Merdeka baru 1 tahun berjalan, 1-2 tahun. Sehingga kalau kelas 3 sekarang belum bisa kurikulum Merdeka, tapi kurikulum 2013. Nah, ibu guru, pak guru mereka bekerja. Teman-teman lain mungkin di liburan libur, tapi mereka akan bekerja cepat. Mereka di bawah tekanan, kalau bisa sebelum libur rapor-rapor sudah siap. Nah, untuk itu teman-teman harus memahami kondisi itu dan segera menyelesaikan biaya untuk pengadaan rapor dan persiapan migrasi rapor. Jangan sampai biaya-biaya itu tidak ada lalu teman-teman mau menunggu masuk menjadi peserta ujian. Kriteria peserta ujian adalah peserta yang telah memiliki rapor semester 1 sampai dengan 5. Artinya kelas 1 sampai dengan kelas 3 saat ini punya nilai semesternya lengkap dan dinyatakan lulus tuntas. Baru masuk dalam kategori calon peserta asesmen akhir jenjang atau calon peserta ujian akhir, ujian kelulusan. Sepanjang rapornya tidak ada, itu tidak bisa masuk dalam calon peserta ujian akhir. Itu baru satu. Karena yang kelulusan itu diambil dari nilai rapor dan nilai asesmen, rata-rata asesmen akhir. Jadi tidak ada ujian nasional. Ibu guru dengan pak guru mereka bisa melakukan penilaian dan menyatakan lulus tidaknya tergantung daripada rekapan nilai yang diperoleh dari rata-rata nilai rapor dan ditambah lagi dengan nilai asesmen akhir jenjang. Nah, maka itu nilai asesmen besok itu cetak nilai bagus-bagus.
Kenapa Pak mereka tekan? Terlebih khusus paket C ya, teman-teman yang paket C yang mau lulus itu, saya tekankan. Anda mau dapat bidik misi per tahun yang 8 juta perguruan tinggi kan? Nah, Anda mau dapatkan bidik misi, lu harus cari nilai sebagus-bagusnya di saat ini. Lu harus punya nilai bagus saat ini baru lu bisa dapatkan nilai masuk di perguruan tinggi, lu bisa dapat bidik misi. Begitu juga teman-teman yang dari paket B, dari paket C yang sekarang masih kelas 1, kelas 2. Sekarang ini Anda mengumpulkan nilai rata-rata yang bagus. Bukan karena kelulusan ditanggung atau ditentukan dari sekolah, jadi kita hanya asal belajar, nilainya hanya nilai-nilai sumbang. Itu tidak perlu itu. Yang Anda perjuangkan adalah memperjuangkan nilai yang bagus. Sehingga ketika Anda maju masuk dalam ujian akhir, Anda punya nilai bagus. Kalau SD, nilai bagus itu bisa masuk di sekolah SMP negeri. Sekolah-sekolah SMP negeri yang dianggap ya terbaik. Anda bisa diseleksi masuk kategori berprestasi. Kalau SMA, kalau SMP mau masuk SMA, bisa masuk di nilai-nilai sekolah-sekolah yang bagus, yang punya kategori kelasnya mungkin masuk akreditasi A, B. Itu sekolah-sekolah yang terbaik. Kalau akreditasi A atau B itu sekolah terbaik. Kalau Anda adalah peserta paket C atau SMA, IPA atau IPS, Anda mengumpulkan nilai bagus, itu kontribusinya besar. Lu bisa diterima di UGM, di Undana, di universitas-universitas negeri. Lu bisa masuk baru tes masuk saja lu sudah bisa ditetapkan calon penerima bidik misi, beasiswa bidik misi. Nah, jadi kita sekolah itu punya planning. Ada nilai yang mempengaruhi kita untuk jangka panjang kita ke depan. Bukan yang penting beda penilai sah. Bukan itu. Maka itu rajin-rajinnya belajar. Saat ini kurikulum Merdeka mendorong kita melakukan pembelajaran. Apalagi di pendidikan non formal ini, kita melakukan pembelajaran secara bebas. Kita bisa melakukan pembelajaran secara bebas, belajar di mana saja, belajar kapan saja, belajar tidak mengenal usia. Kita belajar sekarang ini, ada yang juga dia ada belajar tidak mengenal usia sekarang. Jarak tidak membatasi kita. Yang penting hak pendidikan warga negara, teman-teman sebagai warga negara yang memiliki hak pendidikan bisa diterima dengan baik. Bisa dilayani, bisa terlayani dengan baik. Nah, itu yang dimaksudkan. Jangan sampai pendidikannya kita teriak-teriak tapi masih ada di pelosok-pelosok tidak bisa belajar. Nah, seperti ini, siapa ini? Ulan. Nah, Ulan ini ada di Kalabahi kayaknya ya, Ulan. Nah, walaupun jauh tapi dia bisa dibuka akses kesempatan untuk bisa mengikuti pembelajaran. Karena dia adalah anak bangsa yang perlu dilayani pendidikan dalam bentuk dan metode apapun dia bisa mengikuti pembelajaran dan bisa mengikuti akses pendidikan itu secara baik dan bisa melanjutkan ke jenjang SMA. Yang berikut adalah pendidikan formal dan non formal ini dia punya manfaatnya sama. Manfaatnya sama semua, tidak ada beda. Kualitas penggunaan itu sama. Kemarin di Nadia Rais, Ulan, Nurdian Saleki, ada kawan satu yang katanya dia tidak mau lanjut. Sudah terdaftar, padahal dia punya data sudah di Dapodik. Peserta yang masuk data Dapodik itu Anda paling beruntung. Ada peserta-peserta kita yang sudah daftar 1 tahun ini data tidak bisa masuk Dapodik. Karena sistemnya ketat. Nick-nya invalid dan sebagainya. Tidak bisa dia masuk. Kendala segala macam. Ada nama orang tuanya belum salah, ada nama huruf kurang, ada yang lebih dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman punya nama sudah masuk, itu Anda paling beruntung. Dan tidak akan bisa sekolah di tempat lain kalau belum mengajukan permohonan pindah.
Nah, jadi Wulan punya kawan 8 orang, satu paket itu. Kalau ada yang tidak melanjutkan lagi, dia mau pindah, dia harus bikin permohonan prosedur. Permohonan masuk dulu, baru direspon. Tapi bulan-bulan ini tidak bisa memindahkan siswa. Yang bisa memindahkan siswa itu di bulan semester baru. Di tahun depan, bulan Juli baru bisa pindahkan siswa. Di saat ini tidak bisa pindahkan siswa. Nah, daripada dia hanya tunggu nanti untuk mau masuk di sekolah yang baru, belum surat pindah belum bisa dilayani, lebih bagus ajak kawan itu ikut ujian sudah, supaya tahun depan ini masuk SMA. Sekolah mana yang dia mau masuk, jenjang SMA dia mau masuk, dia masuk. Rugi kan dia, rugi. Nah, mungkin dia bisa lanjutkan sekolah ke jenjang atas, tapi dia harus kembali, kalau dia ke SMA formal, dia kembali ke kelas 1 nanti. Tidak mungkin dia lanjut ke kelas 3 SMP, tidak mungkin. Nah, malah dia kembali ke kelas 1. Nah, itu yang dikhawatirkan. Peserta yang daftar di kita tidak boleh ada yang gagal. Tidak boleh ada yang gagal, tidak boleh ada yang mengalami masalah yang membuat dia tidak bisa mengikuti proses ujian dan asesmen yang sedang berlangsung. Nah, diharapkan teman-teman itu membangun komunikasi secara terbuka sehingga kita berikan solusi. Nah, kita berikan solusi. Nah, saat ini teman-teman sekalian, hal yang berikut adalah saat ini tim sedang bekerja. Sistem yang tadi saya sudah buka ya, sistem tadi saya sudah buka. Bagi peserta yang belum menyelesaikan dia punya kewajiban, saya khawatirkan nanti di tim validasi ini, dia memvalidasi, lalu besok Anda mau masuk tidak bisa. Yang Anda teriak-teriak saya tidak bisa masuk ini karena Bapak. Jangan sampai lu pun nama sudah dikeluarkan dari ini secara daring. Karena namanya di blacklist sementara karena dalam catatan belum memenuhi syarat. Belum memenuhi syarat, antara hak dan kewajiban belum terlayani dengan baik, belum terlaksana dengan baik. Mungkin belum mengirimkan biaya migrasi rapor kah, SPP kah, atau tanggung jawab yang lain, kewajiban yang lain yang belum diselesaikan. Bisa juga besok Anda masuk tidak bisa masuk karena secara daring Anda punya nama sudah di blacklist oleh sistem. Nah, biasa kalau kita punya kartu telepon, kalau tidak isi pulsa, lama-lama dia langsung terblokir otomatis. Ibu Damaris, kalau dia sudah terblokir, bagaimana kita mau ikut Zoom, bagaimana kita mau telepon kawan, begitu toh Desi? Kata sudah bisa telepon kawan lain, telepon orang tua tidak bisa lagi. Apalagi itu telepon sason bisa, apalagi mau bermain internet, tambah son bisa. Nah, sistem teknologi diatur seperti itu. Bisa memblacklist peserta kapan saja. Bisa memblacklist konsumen kapan saja. Kalau kita tidak mematuhi aturan dan tata cara yang ada. Apalagi di lembaga pendidikan, diatur sedemikian rupa baik sehingga sama-sama berjalan. Saya sangat-sangat berharap peserta yang ada ini tidak ada yang mengalami kendala. Tidak ada yang mendapatkan blacklist akibat tidak patuh terhadap aturan yang ada. Saya harap semua teredukasi dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, dengan kita Zoom meeting malam ini, mengedukasi teman-teman, besok itu tidak usah khawatir. Besok itu teman-teman sudah bisa melaksanakan asesmen dengan baik. Bisa melaksanakan asesmen baik dari luar pulau ataukah yang di sekolah, bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau yang datang di sekolah, menggunakan wifi internet di lembaga secara gratis. Anda bisa menggunakan wifi di lembaga dengan gratis cuma-cuma, tidak perlu beli data. Kalau di sekolah, kalau full di ruang lab sudah full, akan bisa dibagi di ruang yang lain. Yang penting punya handphonenya bisa terkoneksi dengan
WiFi dan bisa digunakan. Jadi yang di Kota Kupang besok semua ada di lembaga menggunakan pakaian bebas rapi. Selama pelaksanaan asesmen berlangsung, Anda sedang dipantau oleh sistem dengan metode pemantau yang tersembunyi yang Anda tidak tahu. Jadi jangan sampai lu kasih ini lu punya kawan atau orang tua atau teman kerja lu pi sembunyi di mana, lu pi berjalan di mana, lu tahu bahwa ada pengintai yang sedang mengintai lu lagi lihat, oh ini dia joki ini bukan peserta ini bukan Nurdiansa ini orang lain. Sistem akan lihat lu pun testa mengkilat itu dia dapat lihat. Begitu dapat lihat, oh ini orang yang sudah mulai curang. Dia akan lihat lu punya hasilnya, dia lihat. Ini nilai diperoleh dari nilai joki. Begitu dia bilang. Sistem akan lihat itu. Nah, anak bangsa itu tidak boleh belajar seperti itu. Joki tidak boleh. Kita menggunakan teknologi, tapi betul-betul yang di ujiannya adalah kalau Desi ya Desi betulan. Jangan kasih suami yang ujian. Kalau ini siapa? Nurdiansa, Nurdiansa. Jangan kasih pacar yang ujian. Tidak boleh. Nah, begitu juga kawan-kawan yang lain juga begitu. Karena Anda sedang diintai oleh pengintai, tapi Anda tidak tahu. Nah, teknologi sekarang canggih. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Dengan adanya begitu, itu kan membuat kita menjadi percaya diri, menjadi disiplin, menjadi melakukan sesuatu dengan jujur. Nah, dengan jujur, dengan kita menjaga jati diri kita dengan baik. Itu maksudnya. Jadi teknologi itu sangat menguntungkan kita. Nah, ini beberapa poin yang Pak sampaikan. Nanti saya persilahkan Ibu Sekretaris, Ibu Bendahara, Ibu Wali Kelas, mereka akan menyampaikan 1-2 kata habis baru kita diskusi. Kita diskusi tukar pendapat lagi ya, informasi lagi. Silakan. Ibu Sekretaris duluan. Pada apa? Ibu Sek duluan. Semoga dia belum tidur ya. Takutnya kita tertipu. Untuk check-in habis dia ada pi bobo, ketong omong sendiri di sini. Nah, dia pi bobo juga pasti ini ada pengintai sudah mengintai dia. Ini ada di mana? Bobonya di mana? Wati jangan sampai sering buat ini makanya ketawa terus. Sorry ya Bapak. Ibu Palo dipersilakan untuk menyampaikan strategi dan sebagainya. Kalau Ibu Palo belum ada, Ibu Wali Kelas. Dikdasnya izin tadi, Ibu Sarlin izin, Dikdas SD izin, Dikdas SMP. Silakan. Apa yang mau diharapkan? Ibu Yeni? Ibu Yeni jangan sampai pasiar dan pacar. Ada Tuhan Yesus tidur. Yen, ini pengintai lagi ikut, ini ada yang pacar nih. Halo, selamat malam Bapak, selamat Malam. semua. Silakan. Malam. Sebelum Ibu mau menyampaikan, Ibu mau tanya dulu. Kira-kira apakah di antara kalian semua ada yang belum tahu akun secara daring masing-masing, khususnya untuk Ibu punya jenjangnya? Coba angkat tangan saja yang belum tahu akun dulu. Jangan sampai besok sudah ujian baru mulai bertanya, sudah. Ada? Apakah ada yang belum tahu akun masing-masing? Ada kok? Ibu mulai dari Rohani ya. Rohani bagaimana, sudah tahu akunnya? Rohani? Oke, lanjut ya. Sumanti sudah tahu akunnya?
Sudah, Bu. Oke, Nurdiansa. Nurdiansa Leki, ayo. Ibu dong, belum bisa dengar. Landari. Sudah tahu akunnya? Lanjut ya. Damaris sudah tahu akunnya, akun pribadi? Sudah ya? Oke, Dona. Ibu cek satu-satu ya, karena ada beberapa juga yang chat pribadi ke ibu, akunnya tidak tahu Sudah, nih. Bu. Nah, bagaimana akun secara daringnya sudah tahu? Sudah, Bu. Oke, biasanya aktif di Zoom, tapi di secara daring kayaknya jarang buka. Oke, Desi. Nadia sudah ya? Frida sudah. Sudah, Ibu. Aku cek satu-satu ya. Oke. Izin dari didengar karena ada Kalau soal ibadah. akun sudah selesai semua, yang tidak tahu nanti cek aja pribadi ke ibu ya, jangan langsung di grup nanti ribut. Oke, kalau untuk tambahannya dari ibu untuk durasi waktu ya, di situ ibu sudah terteranya, di situ dia punya jadwal durasinya itu 90 menit ya. Nanti perhatikan pada saat pengerjaan itu, lihat dulu durasinya ya, jangan sampai kalian keasikan mencari jawaban. Keasikan yang mencari jawaban, baru kalian tidak memperhatikan durasi waktu yang kalian mengerjakannya. Ibunya kok ya? Waktunya sudah selesai, sedangkan jawabannya belum. Aku, mana rupiah atau mampu ya? Ingatnya, ada bu ipamnya aku. Itu mengenai Lihat durasi aja waktu. rumahnya. Setelah itu kode. Kebanyakan banyak ya yang bertanya di grup kodenya. Kodenya apa bu? Kodenya apa bu? Nah, itu tuh yang sebenarnya belum lihat ya di subtopiknya itu ya. Nah, ibu sarankan sebelum mengerjakan itu lihat dulu subtopiknya di bagian atas nih ya. Subtopiknya ada apa? Kalau ada kodenya di situ kode. Tapi kebanyakan juga ya yang belum bisa membedakan antara 0 dengan O. Ya. Yang belum membedakan 0 dengan O itu kayaknya itu ribet ya. Dikatakannya belum bisa masuk ya. Tapi sesungguhnya cara pengisiannya itu salah. Kalau 0 ya 0 ya, kalau O ya O. Oke, itu di bagian kode. Setelah itu isiannya sesuai jadwal ya. Jadwalnya sudah ada, di situ ada yang 3, ada juga yang 2. Nanti perhatikan saja masing-masing di situ ya. Mungkin itu saja dari ibu. Nanti yang lain yang di jenjangnya ibunya nanti via pribadi saja ya, yang belum tahu akun pribadi kalian masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Mungkin sebentar ada bertanya, silakan bertanya. Masih ada, silakan. Itu saja dari saya untuk sekarang. Mungkin dari teman-teman yang lain. Ibu Valo sudah ada kok, Ibu Valo. Ada, Pak. Ibu Valo tadi kemana kok kita cari? Beta tadi saya sampaikan baterai low. Oh, silakan. Apa yang diharapkan dari peserta? Ya, Pak. Ya, baik. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Malam, Bu. Ya, jadi tadi sudah jelas ya yang disampaikan oleh
pimpinan dan ditambahkan oleh Ibu Wali Kelas tadi aturan-aturan atau syarat-syarat masuk ujian itu bagaimana. Jadi mungkin yang senior-senior orang ini sudah tahu, tapi teman-teman yang baru masuk ini yang mungkin agak kesulitan. Tapi nanti dicoba dulu ya. Karena sebenarnya masuk secara daring itu mau ujian atau mau apa sama saja kalau kita sudah pernah masuk untuk mengerjakan tugas per masing-masing mata pelajaran. Cuma nanti Ibu mau tambahkan sedikit waktunya itu nanti 1 hari pengerjaan. Jadi aduh. Jadi Ibu tambahkan sedikit bahwa waktu untuk mengerjakan soal itu per mapel itu selama 1 hari full 24 jam ya, 1 kali 24 jam. Sehingga mungkin peserta didik yang tidak bisa mengikuti di pagi hari bisa mengerjakannya di waktu-waktu siang atau sore hari, intinya masih dalam hari tersebut. Jadi bisa dikerjakan pagi, siang, sore atau malam. Tetapi kalau misalnya sudah hari besok berarti sudah tidak bisa dikerjakan lagi. Jadi kalau misalnya yang pagi masih sibuk bisa dikerjakan yang hari, sore atau malam. Kemudian nanti tolong dibaca mengenai kode kelas ya. Kode kelas nanti sudah ada di publik sekali lagi, jadi jangan bertanya lagi tentang kode ujian. Mungkin itu saja tambahan dari beta Pak, karena tadi beta rasa sudah jelas. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau menambahkan. Terima kasih. Oke deh. Ibu Vivi, silakan. Ya, baik. Selamat malam untuk kita semua. Malam Ibu. Ya, jadi Bapak pimpinan sudah menyampaikan ya banyak yang sudah jelas, ditambahkan dengan wali kelas dari Pak B, Ibu Sekretaris. Ya, jadi menurut Ibu itu ya kurang lebih seperti itu, dan Ibu punya harapan besok anak-anak lebih bersemangat ya untuk mengikuti ujian. Jangan ada alasan, dan kalau mungkin ada pertanyaan jangan langsung serbu di grup, boleh di chat pribadi, nanti boleh layani satu-satu. Dan yang di luar Kota Kupang pun demikian ya, mungkin yang sedang bekerja di luar mungkin diatur waktunya supaya bisa mengikuti ujian. Ya, jadi dari Ibu mungkin sekian dulu. Terima kasih Pak. Mungkin dari 3 wali kelas jangan sampai ada yang terkendala dokumen bekas masuk, rapor lama belum masuk dan sebagainya. Itu perlu saya berharap supaya itu dijelaskan. Kalau itu belum masuk, langkah seperti apa, mereka harus bagaimana. Fotokopi kartu keluarga, ijazah, NIK invalid atau masih ganda di luar dan sebagainya. Coba disampaikan dulu. Iya Pak. Wali kelas ini ya. Iya, jadi kalau untuk kelas 12 IPS lumayan banyak ya Pak yang kurang lengkap, jadi dia punya NSN-nya belum keluar. Tapi sampai sekarang saya sudah berusaha untuk menghubungi chat pribadi untuk melengkapi berkas. Jadi kalau NSN-nya belum keluar, terkadang kendala di kartu keluarga, ada yang ijazah, terus ada beberapa siswa yang masih ganda di sekolah asal. Jadi kita masih berkomunikasi dengan sekolah asal supaya bisa dikeluarkan agar bisa diproses ujian di kita sekolah PKBM Harapan Bangsa. Jadi mungkin nanti kalau ada pertanyaan silakan, baru kita bisa menjelaskan. Sekian. Ya, mungkin tambahan dari saya. Untuk kelas 12 IPA itu ada
ada beberapa siswa yang NSN-nya belum keluar. Contohnya Naomi ya. Naomi setelah ibu konsultasi dengan ibu operator, kalau datanya itu sudah valid semua, semuanya sudah centang hijau, tapi menunggu untuk penerbitan NISN. Jadi semoga dalam waktu dekat ini NISN-nya sudah terbit. Itu paling lambat di bulan Januari ya. Jadi nanti peserta didik yang punya kenaikan yang sama seperti Naomi, nanti tolong chat secara pribadi ya. Kalau yang NISN-nya yang sudah didaftar dan NISN-nya itu belum terbit, bisa dikonsultasi dengan ibu wali kelas atau ibu operator. Kemudian untuk kelas 12 kita ini ada beberapa yang baru ya, ada seperti mungkin di sini tidak ada ya, ada nama satu daftar yang baru daftar. Ada 2 orang yang berkasnya belum masuk tapi namanya sudah ada di Dapodik. Itu nanti akan dikonsultasi oleh saya dengan yang merekrut. Tapi setelah saya kayaknya di sini tidak ada, dia tidak ikut Zoom. Itu yang mungkin ada kesulitan dalam penginputan data. Tapi nanti akan diusahakan, Pak. Saya Ibu. Siapa? Di mana? Mari. Nama siapa? Marini Taneo. Hari ini sudah. Oh. Kemarin belum jadi beda. Sudah. Hari ini punya nama sudah ada di Dapodik. Ya Ibu. Ya. Oke, mungkin itu tambahan sedikit dari saya, Pak. Terima kasih. Ibu Yen. Ibu Yen, masih ada tambahan harapan apa? Nah, kalau untuk dari saya, Pak, mungkin yang kelas 9 sekarang nih, yang kurang aktif dalam KBM itu tolong segera aktif dulu ya, sebelum Ibu sebutkan nama satu-satu ya. Kalau yang Zoom pada saat ini memang dia ada ikut nih. Tapi pada saat KBM, Ibu di jadwal mata pelajarannya Ibu nih, jarang. Bahkan tidak pernah ya. Tapi Ibu tidak usah sebut. Ibu harap saja sebelum Ibu menyebutkan nama di grup, Ibu harap kalian sudah kelas ujiannya. Tolong aktif dulu untuk mengikuti KBM. Ya. Setelah itu aktif juga dalam mengakses secara daring ya. Karena nanti kalian ujian ini, ujian lewat secara daring nih, yang jauh nih. Kalau sudah jauh, baru belum tahu mengakses secara daring itu ribetnya nanti ya. Itu saja saran dari saya. Ya, Ibu tidak sebutkan nama tapi mohon untuk aktif dalam KBM baik itu lewat Zoom ataupun lewat akses secara daring. Oke. Itu saja Pak dari saya. Oke, Ibu Ben, silakan. Saya mungkin juga, Pak. Lanjut. Oh ya. Hah? Ini kasih. Ibu Bendahara, silakan. Ini ada lihat jelas muka kok tidak ini? Jelas Ibu. Muka penlayar. Muka paling terang sudah. Karena baru habis makan. Karena dia yang duluan makan sendiri, jadi dia paling terang. Oke, selamat malam semua. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin dari saya hanya mempertegas kepada nama-nama yang masih tanda merah di grup tuh. Yang tanda merah di grup tuh harap karena besok nih sudah asesmen. Jadi yang belum tuh harap dilunasi. Yang di Kota Kupang tuh besok menghadap bendahara dulu baru masuk di ruang ujian. Terus yang di luar Kota Kupang ditransfer sesegera mungkin.
karena nomor rekening kan sudah tertera di grup masing-masing. Terus yang siapa nih? Yang Feby Sunuif kok? Suniuk Dia ada kok Feby Sunuif. ada. Oh, Dia paling rajin, dia yang host malah. Halo Feby. Baby kasih apa dulu? Buka itu. Buka mikrofon. Buka mic. Nah, Tolong. Feby punya masalah itu. Buka dulu Feby, belum buka. Feby punya masalah yang menyangkut pembayaran yang sudah dilakukan tahun lalu 450 kalau tidak salah ya. Feby pernah bilang. Tapi ibu minta bukti sampai sekarang belum kirim. Jadi kalau memang Feby tidak kirim berarti anggap saja belum bayar. Jadi Feby di daftar yang ibu kirim itu masih tanda merah berarti belum bayar. Jadi besok kan sudah ujian. Jadi mungkin harus bayar sebagian. Ini masih dikasih kesempatan, jadi ya bayar sebagian juga tidak apa-apa, karena bilang memang pernah bayar 450 tapi tidak ada bukti, jadi anggap saja belum bayar, karena ini kan bendahara baru, jadi bilang bayarnya di bendahara lama. Nah buktinya tidak dikirim berarti anggap saja belum bayar, Feby. Jadi bagaimana tanggapan Feby supaya kita sama-sama tahu di grup. Baby kasih nyala dulu apa mikrofon. Silakan Baby tanggapi. Sudah. Sudah Bapak, ini sebentar saya kirim kasih Ibu. Oke, mantap. Oh ya, kalau bukti dikirim berarti diakui. Berarti masih 450 tuh, harus ditambah Feby. Karena sebenarnya tadi siang jam 12 tuh dihapus nama-nama yang belum bayar, belum lunas. Bahkan setengah saja belum. Jadi harap peserta didik semua mohon dimaklumi karena ujian ini kan pakai internet. Contohnya yang datang yang di Kupang sini, kita isi data. Jadi harap dimaklumi. Mungkin itu saja Pak. Oke. Weh, dorong makan malam jadi dorong pipi agak bengkak-bengkak, kita yang belum makan. Perut mulai ini bergelombang. Oke, Pak Hendel langsung mungkin ada yang mau kasih pertanyaan. Oke, saya kasih catatan ya. Ibu Ben, itu ada 8 orang yang didaftarkan oleh Ustadz Dahrul itu. Wulandari, Nadia, ini siapa Nurdiansa dengan kawan-kawan itu Ustadz sudah bayar apa sebagian ya, bayar separuh sudah panjar, sehingga tolong itu mereka punya nama-nama dikasih catatan. Nah, bahkan ada berapa yang sudah lunas tuh. Itu tolong diperhatikan kembali supaya dikasih naik itu nama-nama itu. Dan besok yang masih merah itu tolong di blacklist dulu. Tolong di blacklist dulu biar nanti ujiannya nanti kemudian mungkin diatur sesuai mekanisme yang ada supaya warga negara yang baik itu warga negara yang menghargai hak dan kewajiban. Kalau tidak menjalankan minta hak saja tapi kewajiban tidak ada, nanti terbiasa esok lusa kawin juga hanya mau minta ini suami, minta istri kasih layani terus tapi dia tidak bisa melaksanakan kewajibannya apa. Nah, ini juga menjadi praktek di dalam ketempunya kehidupan bermasyarakat, kehidupan sosial.
Nah, kita sudah mulai belajar tentang menghargai hak dan kewajiban dari sekarang. Itulah sebabnya mari kita belajar dengan baik dan komunikasinya lebih aktif lagi, baik dari Bapak Ibu guru, baik dari peserta didik. Apapun masalah yang dihadapi harus lebih terbuka, menyampaikan kepada Bapak Ibu guru supaya menyelesaikan. Apalagi terlebih yang teman-teman yang yang belajar secara daring, mengerjakan tugas daring di sistem aplikasi Kemdikbud secara daring, itu perlu teman-teman guru-guru harus tuntun jarak jauh, menuntun dan memberikan bimbingan jarak jauh. Itu tingkat kesulitannya luar biasa. Dia harus tinggalkan pekerjaan yang lain, dia harus bimbing satu persatu. Bayangkan kita pesertanya ada 540 peserta ini, kalau orang saat dalam waktu yang sama semua orang bertanya, minta dia punya user ID, minta kode, minta begini, masalah bervariasi dan sebagainya. Nah, ibu guru mereka bisa stres duluan daripada peserta. Untuk itu mohon kerjasamanya supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Belum lagi listrik punya padam yang mana, listrik pintar punya baula yang mana, jaringan internet punya ula yang mana, dan sebagainya. Ini perlu pemahaman. Artinya kesimpulannya adalah membangun bangsa dan negara tidak tergantung kepada masyarakat saja, kepada sekolah saja, atau kepada pemerintah saja. Tapi pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan bergandengan tangan membentuk batu tungku. Seperti Mama Damaris kalau masak nasi, kalau tungkunya cuma satu saja atau dua saja, nasi periuk mau duduk ke mana, dan pasti nasi tidak masak. Feby, model seperti itu lewat praktek hidup, praktek kita membangun negara kita seperti itu. Tidak bisa serahkan sepenuhnya kepada masyarakat, tidak bisa serahkan sepenuhnya kepada lembaga, tidak bisa serahkan sepenuhnya diurus oleh pemerintah sendiri. Itu tidak akan jadi. Tidak akan jadi. Mari kita bergandengan tangan dengan semangat mengikuti proses pendidikan ini. Artinya kita menghargai jati diri bangsa kita, agar bangsa kita jangan dicap bangsa yang kurang cerdas, kurang cakap. Buktinya banyak orang yang sekolah tidak tuntas dan sebagainya. Nah, dengan lembaga ini, lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan, ini menopang program pemerintah, bisa membangun dan mendorong masyarakat bisa maju, meningkatkan kompetensi pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai akademik, nilai-nilai lain-lain yang bisa kita belajar, dan memajukan martabat dan harga diri bangsa. Tapi tidak maju dengan begitu saja, tapi maju dengan bergandengan tangan dalam berbagai hal. Sehingga tujuan cita-cita kita adalah Indonesia yang cerdas, terampil, cakap, kreatif, dan bisa mandiri, bersaing secara sehat di dunia global pasar bebas. Sehingga ketika kita menghadapi itu, kita tidak rapuh. Kita adalah generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang tidak cepat menyerah. Nah, itu yang kita maksudkan. Hari ini kita harus bersyukur kepada lembaga PKBM Harapan Bangsa, karena dengan adanya PKBM ini bisa membantu pemerintah merekrut masyarakat-masyarakat yang sudah ditinggal, yang sudah tidak bisa terlayani lagi, yang sudah hampir tidak ada tempat pendidikan lagi. PKBM Harapan Bangsa hadir 15 tahun ini. PKBM Harapan Bangsa sudah mencetak 8.000 peserta lulusan yang sudah terserap di dunia kerja, dunia industri, dunia usaha. Ada yang polisi, tentara, ada yang dosen, ada yang guru, ada yang pengacara, ada yang DPR, ada yang kepala desa, RT, RW, dan sebagainya. Ada yang sudah jadi bidan, perawat, dokter, dan sebagainya. Terserap di mana-mana. Ada yang wirausaha, ada yang pegawai swasta, dan sebagainya. Kita bersyukur sampai hari ini, sudah menjelang usia 15 tahun ini, PKBM masih terus melayani peserta, melayani masyarakat, terlepas dari lulusan yang tadi,
masih ada 540 peserta yang besok akan bertarung mengikuti asesmen sumatif secara daring full. Nah, mari kita doakan. Mungkin malam ini banyak yang tidak bisa hadir, orang punya jaringan internet dan sebagainya, listrik padam dan sebagainya. Hidup sempurna itu hidup yang ada masalah, bukan hidup yang tidak masalah. Hidup yang tidak ada masalah itu tidak pernah ditemukan di belahan dunia manapun. Harus ada masalah. Dengan adanya masalah itu kita tahu menyelesaikan masalah. Jadi jangan alergi dengan masalah yang sering datang. Mungkin tidak bisa akses internet, tidak bisa ada penerangan, tidak bisa sekolah dan sebagainya. Itu bukan. Yang kita harapkan kelas-kelas akhir sekarang, terlebih paket C di tahun 2024 sudah bisa semua masuk kuliah. Hanya saja tadi belum dipaparkan oleh wali kelas IPA dan IPS, belum paparkan berapa banyak yang di IPS yang akan lulus tahun depan. 4-5 bulan lagi mau lulus ini, dan IPA berapa orang belum tahu, IPS dan IPA belum tahu. Nah, ini yang ke depan dipaparkan supaya datanya kita tahu dan kita bisa mengkondisikan itu, planning kita kemana. Mereka ini bisa ada yang bisa dapat bidik misi ke tidak. Nah, itu yang kita ini. Mungkin ada peserta yang mau kasih masukan lagi, silakan. Kritik atau usul saran atau pikiran-pikiran, silakan. Adakah yang menghadapi masalah pembelajaran dan sebagainya, masalah ujian besok dan sebagainya? Silakan. Kalau dari saya pas, Pak. Naomi pas. Siapa? Tidak meleset ya? Tidak meleset, Pak. Oke deh. Naomi standby, kawan lain akan bertanya. Silakan, Wati. Wati ada? Ada Pak, ada. Lanjut. Dari saya pas Pak. Oh, ada pasca. ini dia pemicu hanya bikin lucu saya. Ada mah pas. Oke, terima kasih, selalu ada. Oke, tadi saya lihat JWO, Bapak, Kakak JWO, Om atau Bapak, Saudara JWO, silakan karena kameranya belum muncul. Ah, ini nama lengkapnya apa ya, Bapak? Atau adik, kakak? Silakan. Ya, izin Bapak, minta maaf, saya baru bergabung Bapak, minta maaf. Siap. Saya baru bergabung. Kamera dulu. Ini kawan-kawan lain pengen dapat lihat muka, jadi kamera dulu. Iya Bapak, siap Bapak, tunggu Bapak. Aduh. Izin Bapak, minta maaf Bapak. Saya baru bergabung nih. Siap. Posisi di mana ini, Ama? Ini ada di Adi Dompu rumah. Kebetulan hari ini minta maaf. Adi anak wisuda, jadi kita ada di depan. Wah, mantap tuh, lengkap, sempurna. Hormat Bapak, saya minta maaf, saya baru bergabung nih Bapak. Siap. Posisi di mana? Alamat Adi Dompu. Lili, Pak. Oh, hormat. Oke. Jadi kalau untuk saya minta terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Izin mungkin saya nih baru masuk, jadi mungkin belum paham terlalu Bapak untuk ikuti dari tadi. Saya minta maaf, tapi nanti saya ikuti dari lewat, mungkin Bapak bisa sedikit masukan untuk saya. Mungkin besok anak-anaknya bagaimana? Dia lewat garing atau ke mana Bapak? Saya belum paham, belum ikuti dari tadi. Saya baru masuk nih Bapak. Siap Bapak. Siap. Peserta yang ada di Kota Kupang wajib ada di sekolah. Kecuali peserta yang berkebutuhan khusus
walaupun di Kupang, tapi kalau dia berkebutuhan khusus dia ada di rumah. Seperti contoh kita punya ibu Yani Nunuhito ini kan dia tidak bisa naik lantai 2, jadi bisa dia dari rumah. Saya contohkan itu. Dia dari rumah karena dia kategori kelompok disabilitas, sehingga kasihan kalau dia pakai tongkat, kita tidak ada lift, tidak bisa ke lantai 2, sehingga dia harus daring dari rumah saja. Dia tidak ke sekolah dan kita pertanggungjawabkan itu. Dan untuk peserta yang ada di rumah di Kupang, di kota Kupang khususnya, wajib datang di sekolah, karena takutnya ini waktu ujiannya jalan terus, tapi dia ada klik di sana tidak tahu jadi-jadi. Nah, biar mungkin hari pertama dia ada di sekolah dulu, mentor-mentor dampingi dia akses, mempermudah dia akses dulu. Kalau dia sudah tahu, mungkin besok-besok dia berhalangan, dia tidak perlu datang, dia bisa kerja tugas atau belajar dari rumah, dia bisa lakukan. Begitu Bapak. Siap, makasih Bapak. Ya. Siap, terima kasih. Anak buah yang ikut kah? Ya Bapak, ini yang bungsu Bapak. Oh, siap. Nanti saya cari waktu kok saya ketemu dulu. Anak buah namanya? Oki Wewo Bapak. Oki, oh ya. Dia apa, paket C kah, paket B ya? Dia di SD Bapak. SD, oh SD. Siap. SD dia punya wali kelas belum bergabung, tidak bergabung malam ini, jadi kita sudah tahu, nanti kita sampaikan ke dia punya wali kelasnya untuk bisa ini memahami atau bisa menghubungi dia. Besok bisa dia datang di sekolah dulu supaya bisa registrasi, ataukah kalau sudah registrasi dia bisa ini. Coba saya cek ya, izinnya Bapak ya. Saya cek dia punya akun, jangan sampai belum terregistrasi, jadi saya cek dulu. Mungkin Bapak lihat di apa saja dia kelas 9 ya Bapak ya? Kelas 6. Iya, kelas 6. Kelas 6. Saya cek dia. Ya, kelas 6 ini ada 40 orang ini. Ya, ini. Oki Novita Juleta Wewo. Iya, siap Bapak. Jolene. Ya. Oki Novita Juleta Wewo. Dia punya akun yang ada tampil ini. User ID-nya ini sudah. Ini. Dia sudah ada di sistem Kementerian Pendidikan. Makasih Bapak. Ya, siap Bapak. Ya, makasih. siap. Oke, baik. Jadi terima kasih Bapak atas kontrolnya. Semoga tahun depan dia bisa masuk di salah satu SMP yang dia mau masuk, atau dia mau lanjut, silakan. Bebas untuk dia memilih. Siap Bapak. Siap. Mungkin cukup saya alihkan ke peserta yang lain. Mungkin ada yang mau kasih masukan, silakan. Oke, peserta yang lain masih ada? Kalau masih ada silakan. Mama Damaris, silakan. Kasih nyala dulu mikrofonnya. Buka dulu mic-nya. Siap. Hormat. Oke, siap. Salam buat Oki ya, Bapak. Ya, baik. Silakan Mama Damaris. Kalau dari saya Bapak, saya ini kan ada di Kalimantan. Nah, di Kalimantan ini jaringannya kadang bagus, kadang nggak bagus. Nah, kalau ikuti ujian besok, semoga aja jaringannya baik, mendukung, ya pasti lancar. Tapi kalau misalkan jaringannya lagi gangguan, terkadang di Kalimantan sini hujan terus-menerus. Kalau hujan itu jaringannya hilang gitu. Jadi pasti ada kendalanya, pasti macet gitu di pengisian ujian. Terlalu sekali nih. Jadi ya saya minta maaf kalau misalkan terlambat selesainya, saya minta maaf sebelumnya. Jadi saya beritahu, memang takutnya dikira nanti mungkin lalai atau
menyia-nyiakan kesempatan gitu. Oke, baik, baik, baik. Muhammad Damaris, terima kasih. Muhammad Damaris ini aslinya mana asli? Kalau saya aslinya dari Sumba. Sumba. Oh iya, pernah ada kasih tahu ya, betul. Iya, Ya. Bapak. Oke. Nah, oke, terima kasih dimaklumi. Nanti daftar nilainya untuk ujian besok itu daftar nilainya di-download oleh operator atau oleh panitia di hari Kamis baru dia download daftar nilai. Jadi usahakan di ujiannya besok sampai dengan ini waktu yang ditentukan diselesaikan. Nanti saya belum selesai ujian, takutnya ini pengawas dorang sudah download nilai, jadi masuk. Kalau ada kendala langsung disampaikan di grup ya. Tapi ya, Iya. tapi kita sedang belajar jujur. Jadi kalau tidak kendala jangan bilang saya ada kendala. Itu yang tidak boleh. Iya. Setiap pekerjaan kita yang jujur akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Begitu. Sambil belajar, sambil kerja. Hari ini tidak ada istilah bilang kita terlambat, tidak ada. Oke, baik, terima kasih Muhammad Damaris. Nadia Rais, kayaknya ada buka mic. Silakan mau omong, mau menyampaikan apa? Silakan. Nadia. Halo Nona Manis. Silakan mau sampaikan apa? Nadia pun suara tidak bunyi. Nadia. Kayaknya dia punya mic rusak. Kurang dengar. Ada yang lain kah? Di belakang Nadia. Sumanti. Sumanti ini kalau kita salah sebut, nah bunyinya lain lagi. Pas, Pak. Pas. Sumanti besok di sekolah toh? Tidak, Pak. Tidak ke mana? Labuan Bajo. Labuan Bajo? Iya, Pak. Kalau begitu, kalau lu tidak datang sekolah, berarti resikonya adalah kirim komodo 1 datang. Oke, Rani, silakan Rani. Ya. Mau ngomong apa? Mau rencana malam minggu? Wati, bajanya Durasi, Rani. malam minggu Rani. siapa? Durasi, Ibu. yo. Cepat sudah. Durasi. Tidak ada. Tidak ada. Rani, kasih suara dulu keluar Rani. Deson bersuara. Yani ada apa pertanyaan, masukan, Yani? Tidak ada. Cuman saya nanya mau bilang terima kasih karena atas pengertian dari Bapak bersama Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak karena sudah memberikan waktu, ruang dan kesempatan saya dan atas sudah memberikan saya untuk mengikuti ujian dari rumah. Nah, kenapa selama ini saya senang juga di PKBM Harapan Bangsa karena itu bisa memungkinkan kita untuk mengikuti setiap kegiatan PKBM dengan kita dari rumah dan di mana saja asal kita punya internet. Dan kemarin saya sempat lihat ada form yang kita akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Saya tertarik itu, tetapi saya belum sempat mengisi karena saya juga ingin untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan selama ini saya ingin melanjutkan kuliah saya di universitas terbuka. Karena kenapa saya ingin di universitas terbuka? Karena
itu juga bisa mengikuti secara online. Karena Ya. saya juga bekerja, jadi saya juga ingin mengikuti kuliah dengan secara online. Nah, mungkin saya minta penjelasan dari Bapak, apakah saat ini kita sudah bisa mendaftarkan untuk melakukan daftar untuk ke jenjang yang lebih tinggi, atau kita tunggu sampai kita dengar lulus atau tidak? Itu saja, Pak. Oke, ada dua hal ya. Pertama, memang kondisi seperti Yani kita layani. Karena jujur kita punya gedung ini tidak ada lift. Harus tangga manual, sehingga kalau Yani harus paksa naik ke lantai 2, kasihan juga. Ibu ini Rani bilang begini, Pak pun tega lah ya suruh ini Yani naik ke atas. Rencananya begitu. Rani ini kan mulut kadang-kadang mulut bocor, jadi Pak sudah mendahului memang berpikir dari sebelum dia kritik. Itu Pak, betul. Jadi itu kita punya apa namanya misi pelayanannya seperti itu. Kita mengidentifikasi kondisi peserta didik seperti apa, kita layani. Termasuk kondisi peserta didik yang ada di luar. Malam hari ini ada dari Kalimantan juga ikut sama Katong, berarti jauh di mata tapi dekatnya di hati. Amin. Kalau malam ini kalau Mama Damaris terbang Kalimantan sampai Kupang, seberapa doi yang kasih keluar. Tapi ternyata mudah sekali kita berjumpa. Begitu Jessie di Bali bisa berjumpa. Nah, pembelajaran pendidikan ini saling mengedukasi ini tidak ada sekat yang membatasi kita. Sehingga jangan khawatir teman-teman yang akan bergabung dengan kita akan menggunakan kompetensi kita bisa mengatur akun-akun seperti apa sudah bisa menjangkau teman-teman dan bisa ikut mengakses, bisa membuka kesempatan untuk teman-teman belajar. Yang penting ada semangat, jangan noe. Sudah dikasih kesempatan tapi belajarnya noe, itu yang tidak boleh, tetap semangat. Nah, lalu tentang kuliah, terlebih kelas jenjang SMA ya, jenjang SMA paket C yang akan mau lulus ini, akan mau lulus kemudian nanti ini, saat ini perguruan tinggi don semua sudah tutup. Yang buka untuk kuliah masuk perguruan tinggi ini, SBMPTN dan SNMPTN itu dibuka tanpa membeda-bedakan kebutuhan kategori. Semua orang punya hak akses masuk perguruan tinggi. Jadi jangan khawatir, nanti mereka akan buka di bulan Januari. Di perguruan tinggi akan buka di bulan Januari, bisa Yani dengan kawan-kawan yang lain yang masih semangat untuk mau kuliah sudah bisa daftar ya. Teman-teman yang masih bekerja itu cocoknya itu UT, daftar UT untuk kuliah. Nah, saya tidak promosi UT, tapi ini perguruan tinggi yang bisa membantu teman-teman kuliah. Saya punya kawan-kawan, ada yang PNS, ada yang guru, yang belum masih D3, D1, D2, dorang belum sarjana, dorang ikut UT. Nanti pulang mengajar, dorang baru belajar online dan sebagainya. Ya, proses hampir mirip dengan kita juga. Kita blended learning. Ada yang online, ada yang offline. Jadi berjalan bersamaan. Satu ruang itu menggunakan pembelajaran blended. Ada yang di kelas, ada yang online. Jadi itu berjalan bersamaan, sama-sama jalan. Ya, seperti ini siapa Rani dan kawan-kawan lain yang sering alami seperti itu. Begitu ya, ini Ibu Yani. Terima kasih. Thank you very much. Luar biasa atas responnya. Silakan Nadia. Nadia pun lampu kelap-kelip. Ini Pak sudah mulai gugup. Silakan Nadia. Iya Pak. Silakan. Ada yang mau menyampaikan apa?
Sampaikan unek-uneknya. Kasih keluar, jangan tahan-tahan. Itu Rani bilang kasih keluar saja, jangan tahan-tahan. Ini memang betul. Lanjut Nadia. Tidak ada. Tidak ada? Kan ada Nadia di situ. Jangan malu-malu, kasih keluar anggap ketemu Jangan sama bilang, ada. jangan bilang tidak ada. Lu hadapi ini Rani manusia cerewet mau mati. Kadang-kadang dia goyang ini gedung KBM juga, jadi malu misalnya dia. Tidak ada ya, Nadia? Tetap semangat, siap untuk ujian besok? Siap, Pak. Siap. Saya harap supaya teman-teman yang ikutin jangan besok Pak cek daftar nilainya, jangan sampai ada yang belum kerja tugas. Kecuali yang masih kerja, kita kasih kompensasi waktu, dia akan kerja. Lanjut. Wati, dari tadi Wati pun lampu ini main meledak, keluar masuk. Silakan Wati. Oh, Wati Sukabur. Dia lebih malam apa ini? Silakan Jess. Bagaimana Pak? Silakan. Jess pun lampu menyala tuh. Oh iya. Saya ada mau bertanya ke Ibu Anggriani mengenai berkas saya, Pak. Ibu Anggriani siap jawab sudah. Lanjut. Tembak lurus dari Bali ke Kupang. Berarti sudah lengkap. Saya cuma mau tanya itu Ibu, bagaimana berkas saya pelengkap atau belum? Kalau belum, saya bisa ini. Kalau belum, ke mana? Datang Kupang. Tiket mahal Ibu. Oke, untuk Jesse sama sudah ya, NSN-nya kan sudah ada toh, berarti sudah semua sudah lengkap. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke. Saya kira cukup banyak yang sudah kasih masukan. Malam hari ini semangatnya luar biasa semua ya. Saya salut. Tapi Pak mau simpulkan sedikit. Khusus kelas ujian, entah kelas 6, entah kelas 9, entah kelas 12. Walaupun hari ini kita belajar terlalu aktif, tapi banyak bertanya kepada Anda punya wali, pengasuh. Pak, Ibu, Pak dengan Ibu, saya punya NSN keluar ke belum? Peserta yang belum punya NSN tidak layak mengikuti asesmen akhir jenjang. Dan nominasi dari Kemendikbud tidak keluar. Peserta didik yang potensi gagal, pertama, ganda di sekolah, ganda dari sekolah lain. Jesse tidak mungkin ganda lah, Jesse kan dia pun sekolah cuma satu ini, lanjut sampai selesai. Kayaknya S3 juga kayaknya di PKBM kayaknya. Yang kedua, NIK invalid. Usahakan NIK-nya jangan invalid. NIK-nya harus aktif, valid. Ketiga, tidak dapat akses mengerjakan soal asesmen. Nah, kalau NIK invalid, NSN ada, tapi tidak kerja soal, sama saja tidak bisa lulus. Sama saja tidak bisa lulus. Nilai rapor soalnya ada, sama saja tidak bisa lulus. Maka data-data yang sudah valid itu Anda paling beruntung. Karena hari ini teknologi digital terkonversi dengan Dukcapil. Jadi NIK-nya invalid, datanya tidak bagus. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kalau sambil tanya-tanya Ibu Guru ya, nanti saya akan sampaikan di wali pengasuh, dia akan posting juga, upload juga daftar nama-nama dengan NISN. Supaya yang belum ada NSN itu kira-kira kelemahannya di mana. Nanti saya minta operator yang akan kasih naik. Malam ini operatornya tidak bergabung dengan kita. Kita maklumi besok dan lusa, besok kami akan tanyakan nama-nama yang belum ada NSN itu kasih naik supaya kita tahu. Gitu kira-kira.
Oke, Wiji Atmoko. Ini Harmoko. Keluarga dari Harmoko kah? Atau memang dia Atmoko sendiri? Wiji, coba kasih nyala ini video. Yang tukang kasih mati video ini. Pati ini dari tadi dia punya apa videonya mati terus nih. Mama tuh barangkali ada potong kambing kah, ayam kah? Ya, peserta didik yang mungkin mau Nyala bertanya. sudah. Pak, Silakan. rindu lihat buka itu. Soalnya durasi waktu ini sudah 9:30, jadi yang mau bertanya tolong dipercepat. Ada yang mau cepat-cepat ini maksudnya apa nih? Ini ada maksud di balik ini mau dipercepat. Wati jangan ketawa terlalu keras. Pak terbawa perasaan tuh kalau ketawanya agak sedikit tarik-tarik. Kalau ibu dong sama-sama, takut nanti besok peserta didik banyak yang terlambat. Oke, ini alasan yang betul-betul masuk akal dan pada akhirnya kita sudah di penghujung. Untuk itu kita akhiri sudah dan kesinyalan ini sudah video sudah kok kita foto toh masa dari tadi ini hanya nama di atas ini apa namanya? Seperti kayak kita kunjung di tempat Balikpapan ini hanya nama saja wajah tidak ada. Coba kasih nyala video supaya kita foto Kak. Wati. Iya nih, aduh ibu ini udah muka kayaknya baru bangun tidur. Pensen. Novita hari ini tidak bersuara ini. Rasanya sepi sekali nih, Novita. Nofrida Palo. Ini banyak yang tidak. Desi cuma ngantuk kah Desi? Muka kayak mabuk ini apa gula rote. Oke deh. Baik, terima kasih atas ini siapa punya? Sabar, saya baca dulu ini. Wulandari Leki. Oh, dia punya mic rusak, kasihan Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting lu lihat Pak Dompung wajah model begini nih. Lu sudah lihat sudah. Ada yang muka mengantuk, ada yang muka terburu-buru mau kemana tidak tahu. Yang penting lu sudah lihat. Apalagi ini Rani ini lu lihat saya bosan. Cukup ya Novita? Rem kok gas? Setengah. Rem sudah, oke. Karena Novita sudah Palu rem. bilang cepat, terlama. Besok berlanjut di ujian, Pak. Besok baru kita lanjut. Aduh, Ibu Fiti dari mana nih ada pikul tas nih? Fiti ada batas kemana ini? Bang tuh baru pulang ini ibadat rumah tangga kok baru dari pesta di tetangga sebelah kan. Oke, kita cukup dulu. Nanti ada yang lupa pulang rumah, jadi kita tutup dulu. Baik, atas semua partisipasi teman-teman sekalian, kakak adik bersaudara semua, semangat, tetap semangat memberi kontribusi yang positif untuk besok kita akan bertarung. Besok baca muka-mukanya Rani, Wati, jangan coba-coba besok tinggal di rumah, besok ujian di sekolah. Izin saya kirim anjing pelacak. Anjing pelacak Gajar tahu toh? Itu bosan tahu sendiri. Saya kira cukup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.